Halo, jumpa lagi dengan saya Adi di VI Channel. Di kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara kita menghubungkan atau menambahkan device di dalam mixer Wave Emotion LV1. Nah, pertama kali jika kita membuka mixer Wave Emotion LV1, ini tampilannya defaultnya akan seperti ini. Saya akan full screen dulu, seperti ini tampilan defaultnya. Kemudian sebelum kita setup yang lain-lain, masuk ke bagian setup. Di bagian sistem inventory, pilih port atau LAN-nya di sini yang digunakan ini sekarang Ethernet connection ini. Di bagian link dan speed-nya, link up, speed-nya 1 gigabit per second. Kemudian sample rate-nya ini yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan ini jika menggunakan satu mixer posisinya menjadi master, jika menggunakan dua mixer ini bisa diganti menjadi slave. Nah, untuk menambahkan device di bagian server, tambahkan server 1. Nah, di bagian server ini ada 4 slot yang bisa ditambahkan server, tapi selama ini yang bisa saya tambahkan hanya sampai 2, jadi server 1 dan server 2. Jika menggunakan 2 server ini yang satunya sebagai backup atau redundant. Jadi jika satu server ini mati maka akan split secara otomatis ke server yang kedua. Kemudian di bagian rak A IO device ini ada 8 slot, di rak B IO device-nya juga ada 8 slot, jadi total ada 16 slot. Slot mana yang harus kita add device atau kita tambahkan device ini sebenarnya bisa di slot mana aja. Saya tambahkan di sini preamp SoundGrid 4000 ini DS Pro. Jika memiliki beberapa preamp tambahan, tambahkan berurutan dari 1, 2, 3 sampai dengan 8. Nah, di sebelah kanannya ini ada rak B. Di rak B-nya saya akan masukkan untuk mini PC yang digunakan untuk mixer LV1-nya. Nah, semua device sekarang sudah terhubung. Nah, kenapa di sini ada rak A dan rak B? Nah, di sini sebenarnya ini adalah pilihan untuk split. Bisa dibilang ini splitter secara digital. Karena jika kita menggunakan rak A di sebelah sini, rak A, kemudian di sebelah sini rak B, ini ada 8 slot yang sama. Jika kita menggunakan rak A, kita bisa jalankan nanti semua di input atau outputnya ini bisa di switch menjadi rak A semua. Kemudian jika ingin pindah ke rak B, maka tinggal di switch ke rak B-nya. Nah, ini seperti kita menggunakan multi-pin atau junction box split band A, band B. Nah, ini sama halnya dengan di rak A dan rak B, hanya saja ini secara digital. Nah, setelah saya menambahkan semua device yang di sini, saya masuk ke bagian mixer setting. Berapa channel mixer ini akan dijalankan? Di sini ada 3 pilihan input, 16, 32, dan 64 input. Perbedaan antara 16 dan 32 bagian ini 8 stereo group. Nah, di 16 ini tidak ada 8 stereo groupnya. Di bagian 16 mono stereo monitor mix di 16 ini tidak ada. Kemudian di bagian LR ini di bagian bawahnya ada tambahan C dan M di 32 input dan 62 inputnya. Untuk fitur yang ada di 32 input dan 64 ini sama persis, tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan di bagian jumlah inputnya. Saya akan gunakan 32 input, ini akan loading sebentar. Ini di bagian mixing engine perform, ada dua pilihan, latency optimize atau DSP optimize. Jika menggunakan latency optimize secara sound ini lebih oke, tapi untuk kerja server ini lebih berat dibanding menggunakan DSP optimize. Saya biasa menggunakan DSP optimize karena ini belum di add plugin yang banyak atau yang berat-berat, maka ini perubahannya hanya sedikit sekali. Nah, di bagian output latensinya ini mau menggunakan entire mixer align atau by bus atau delay group. Kemudian ini settingan untuk jika kita empty session, maka setiap kita membuka mixer LV1 maka dia akan free atau kosong, tidak ada settingan. Saya biasa menggunakan previous session karena jika ini saya close program Wave Emotion LV1-nya, maka ketika saya membuka, ini akan terbuka kembali settingan atau yang saya gunakan yang terakhir. Kemudian historinya ini mau diatur auto save setiap 3 menit atau setiap kita update scene di sini. Nah, untuk log
plugin atau mengunci plugin, routing, surface, dan password ini bisa diklik seperti ini. Di sebelah sini ini bagian penguncinya. Ini troubleshoot hanya laporan aja, jika dibutuhkan silahkan pilih. Kemudian jika setelah update versi atau menambahkan plugin ini klik. Setelah berkedip maka scan plugin terbarunya ini akan terdeteksi. Di sini temponya dan BPM-nya ini tabnya bisa di tab di sini. Kemudian masuk ke bagian UI setting. Nah, di bagian input, pre atau post, saya biasa menggunakan post. Output meter, jika saya menggunakan post fader ini harus posisi menjadi display output meternya posisi seperti ini. Jika saya tidak mau melihat input LED indikatornya ini setelah fader, maka saya posisinya seperti ini. Delay unitnya ini bisa dipilih millisecond, meter, feet, dan sampel. Saya biasa menggunakan millisecond. Speed of sound-nya ini bisa dimasukkan sesuai dengan suhu yang ada di sekitar kita. Kemudian user assignable key ini untuk mempercepat saat kita menggunakan mixer ini. Nanti tampilannya di sebelah sini. Ini saya coba bahas yang bagian flip A dan flip B. Nah, di bagian flip A dan flip B ini saya kembali ke sistem inventory. Ini maksudnya di bagian rak A dan rak B ini bisa di switch atau bisa menjadi splitter secara digital. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Nah, ini tadi yang sudah saya setup flip AB-nya di sini. Nah, saya ambil contoh di bagian patching input. Nah, ini kita masuk ke bagian input patchingnya. Dan di sini ada A, ada B. Jika saya posisi input A, nah di sini preamp yang akan kita connect atau yang akan kita routing ini bisa dipilih di sini. Jika menggunakan preamp maka yang diklik preampnya. Nah, ini bagian input preampnya. Di sini ada 32 dan digital AES ada 8. Jika saya tidak menggunakan preamp maka yang saya klik atau saya pilih PC ini. Ini bisa digunakan untuk virtual sound check. Nah, ini routingnya dari 1 sampai 32. Misalkan saya ambil contoh sekarang seperti ini. Di input A saya akan routing ini sampai 32 untuk preamp. Kemudian di input B saya akan routing ini menjadi input untuk dari PC-nya jika saya akan menggunakan sebagai virtual sound check. Di bagian output, nah untuk di bagian output ini tidak akan terpengaruh oleh split jika kita mengubah input A dan input B yang di sini. Saya kembali ke bagian pad. Nah, di bagian outputnya ini jika kita ingin direct dari channel mau mengirimkan outputnya kemana, misalkan output dari DS Pro ini dari output berapa kita bisa langsung direct out. Jika ingin routing ke bagian mix bus, group atau efek, monitor, dan metric, LR, nah ini masuk ke bagian mix bus. Saya ambil contoh yang sekarang ini saya keluarkan di sound grid yang 12, ini yang preampnya. Saya kembali ke bagian input A dan input B. Oke, nah sini yang input B maka yang terrouting di sebelah sini. Ini VA Pro Audio ini PC-nya. Sedangkan yang A ini dapat input dari SoundGrid DS Pro. Kita lihat di bagian mixer 1. Nah, di bagian ini, di bagian atas channel 1 sampai 16 atau sampai 32. Ini yang sekarang adalah input preamp A atau input device A yang ini. Kemudian jika saya split yang flip AB ini, saya klik, nanti lihat di bagian ini akan berubah menjadi ASIO. Saya klik. Nah, sekarang ini sudah berubah menjadi ASIO. ASIO ini ASIO yang dari laptop yang sekarang digunakan ini. Nah, ini fungsi dari flip AB. Jadi ini bisa difungsikan jika kita menggunakan 2 preamp untuk 2 band atau lebih, kita bisa memanfaatkan fasilitas flip AB-nya ini di sini. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk memindahkan kabel-kabelnya dari preamp 1 ke preamp 2-nya. Jika device ini terhubung di rak A, kemudian kita ingin routing di bagian input B, apakah bisa atau tidak? Nah, jawabannya ini sangat bisa. Saya ambil contoh yang sekarang input A. Ini saya akan routing di bagian 1 sampai 5 ini tetap di ini. Untuk input B ini di posisi ASIO. Saya akan tetap di 1 sampai 5 misalkan mendapatkan sound grid.
Nah, kita lihat masuk ke bagian mixer satu lagi. Sekarang ini posisinya masih rak B. Nah, di sini sudah berubah mic 1 sampai dengan mic 5. Saya flip. Nah, untuk mic-nya preamp-nya ini masih tetap mic 1 dan mic 5, tapi di sini melanjutkan mic 6 sampai dengan mic 16. Jika saya flip lagi, ini berubah dari channel 6 ini menjadi ASIO. Kesimpulannya, jika kita menggunakan rak A pun, kita bisa mengubah atau setup di bagian input A dan B-nya ini masih tetap kita bisa gunakan splitter yang di mixer flip AB-nya ini. Untuk fungsi flip AB-nya ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya masuk ke bagian routing internal. Nah, di sini di bagian kiri ini adalah input dan juga group, monitor, metrik. Nah, tapi di sini ada hitam, ini berarti ini tidak bisa di-routing ke sini. Seperti saya ambil contoh, ini channel 32 ini bisa di-routing ke grup. Tapi di grup ini tidak bisa lagi di-routing ke grup lagi. Ini sudah hitam. Dan efek monitor juga sama tidak bisa di-routing ke grup. Kemudian ini channel 1, ini ada main. Main di sini jika kita menggunakan 32 atau 64 channel, maka di sini akan ada 3. Karena di sini adalah main LR yang nomor 1, kemudian 2 ini center, kemudian yang 3 ini adalah mono. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya lihat nomor 1 ini sendnya kemana? Di bagian ini L, R, dan C, dan mononya ini belum nyala seperti ini warna biru, berarti ini belum terrouting. Saya masuk ke bagian nomor 1, channel 1, jika saya klik di sini 2, masuk ke channel lagi, nah ini C-nya baru nyala. Nah, ini berarti channel 1 mengirimkan sinyal ke LR dan ke center jika fader ini dinaikkan. Kemudian jika ini yang 3 saya on-kan, maka di sini di bagian mononya ini akan nyala. Berarti ini channel 1 mengirimkan ke mono juga. Nah, bagaimana jika saya di sini saya klik juga hilangkan, maka di sini akan kembali hilang. Untuk routing secara keseluruhan cukup menarik ini dari atas ke bawah sampai dengan ke channel yang paling terakhir 32. Kemudian di sini ada metrik. Nah, ini serunya di LV1 adalah channel bisa mengirimkan langsung ke metrik dan grupnya juga bisa ke metrik, efek, monitor, LR semuanya bisa ngirim langsung ke metrik. Cara routingnya sama, misalkan ini tinggal di routing seperti ini. Ada link. Link ini sama dengan DCA, VCA itu sama, hanya bahasanya aja yang di sini adalah link. Routing linknya sama juga seperti ini, misalkan channel 1 sampai dengan 5, terus 6 sampai dengan 10 dan seterusnya. Ini ada 16 DCA atau 16 link. Routing untuk mute groupnya sesuaikan dengan kebutuhan sama, ini ada 8 mute group. Untuk mengaktifkannya di bagian mixer ini di sini mute 1 sampai dengan 8. Ini untuk memudahkan saat kita mixing. Jadi ini lebih cepat kita mute-nya. Kemudian masuk ke bagian device to device. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan sinyal dari preamp atau dari sumber mana ke tujuan mana. Nah, ini bawah adalah sumber dan yang atas ini tujuan. Jika ingin mengirimkan input langsung direct ke input yang ada di laptop, jika ingin record multitrack, maka di posisi ini kita bisa routingnya di sebelah sini. Kenapa tidak di sebelah sini? Karena ini miliknya SoundGrid, jadi nggak mungkin dari sini ngirim ke sini lagi. Ini tidak akan bisa terkirim seperti itu. Maka yang bisa adalah dari preamp ngirim ke PC. Atau sebaliknya, ngirim dari mini PC ini ke preamp. Jadi sekarang ini kiriman dari output PC secara digital yaitu mengirimkan langsung ke output yang ada di preamp output SoundGrid-nya. Saya hapus lagi. Nah, ini device to device, jika ingin record beberapa laptop ini bisa sangat banyak sekali. Ada semua total tadi ada 16 slot. Jadi bisa kirim antar device to device, bisa bolak-balik. Saya masuk ke bagian delay. Delay ini bisa difungsikan untuk delay group. Misalkan ini bagian outputnya. Di bagian outputnya ini jika saya ingin delay, misalkan output 1, 2 ini buat LR, 3, 4 buat subwoofer, group 1 ini menjadi
output LR dan delay 2 ini menjadi output subwoofer. Jadi teman-teman jika tidak memiliki loudspeaker management ini bisa langsung memfungsikan delay groupnya ini untuk memanfaatkan sebagai alignment antara full ring dengan subwoofer. Oke, mudah-mudahan ini videonya bisa dipahami oleh teman-teman semua, setup dari awal sampai dengan patchingnya sampai sekarang ini posisi mixer LV1-nya ini sudah bisa digunakan.